Biografi Sunan Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, subscribe dan komentar dapat rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Meski namanya Sunan Kudus, ia bukanlah berasal dari Kudus. Dia datang dari Jipang Panolan, ada yang mengatakan di sebelah utara Blora, berjarak 25 km ke arah barat kota Kudus, Jawa Tengah. Di sanalah ia dilahirkan dan diberi nama Jafar Shodiq. Ia adalah anak dari hasil perkawinan Sunan Undung atau Sunan Ngudung, Raden Usman Haji, dengan Syarifah, cucu Sunan Ampel. Semasa jayanya, Sultan Undung terkenal sebagai panglima perang yang hebat. Sampai suatu waktu, Sunan Undung terbunuh dalam peperangan antara Demak dan Majapahit. Setelah itu, Jafar Shodiq menggantikan posisi ayahnya. Tugas utamanya ialah menaklukkan wilayah kerajaan Majapahit untuk memperluas kekuasaan Demak. Kejayaan ini kemudian memunculkan berbagai cerita kesaktian Jafar Shodiq. Misalnya, sebelum perang, Jafar Shodiq diberi badong, seakan-akan anak baju, vest, oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawa berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu kemudian keluarlah jutaan tikus, yang juga ternyata sakti. Kalau dipukul, tikus itu bukannya mati, malah makin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan lari tunggang langgang. Dia juga mempunyai sebuah peti, yang mampu mengeluarkan jutaan lebah. Banyak prajurit Majapahit yang terkorban di sengat lebah. Yang pasti, pemimpin pasukan Majapahit, Adipati Terung, menyerah kepada pasukan Jafar Shodiq. Selepas perang, Jafar Shodiq menikahi putri Adipati Terung, yang kemudian menghasilkan 8 orang anak. Selama hidupnya, Jafar Shodiq juga mempunyai istri yang lain, antara lain Putri Sunan Bonang, yang menghasilkan 1 anak. Berjaya mengalahkan Majapahit membuat kedudukan Jafar Shodiq makin kukuh. Dia mendapat tugas selanjutnya, yaitu untuk mengalahkan Adipati Handayaningrat, yang berniat untuk berkhianat terhadap kerajaan Demak. Adipati Handayaningrat merupakan pangkat yang disandang Kebo Kenanga, penguasa daerah Pengging, wilayah Boyolali, dan sekitarnya. Kebo Kenanga berniat mendirikan negara sendiri bersama Ki Ageng Tingkir. Pasangan ini merupakan pengikut Syekh Siti Jenar, seorang guru yang mengajarkan hidup cara sufi. Kebo Kenanga dan Tingkir digambarkan sebagai saudara seperjuangan, yang saling menyayangi bagaikan saudara kandung. Tanda-tanda pembangkangan Kebo Kenanga makin ketara ketika ia menolak menghadap Raja Demak, Adipati Bintara, atau yang lebih dikenali dengan sebutan Raden Patah. Surat panggilan yang dibuat Raden Patah tidak diendahkan hingga 3 tahun oleh Kebo Kenanga. Maka, Raden Patah memutuskan untuk mematahkan pembangkangan Kebo Kenanga itu. Raden Patah memerintahkan Jafar Shodiq meredam, melenyapkan Kebo Kenanga. Dalam sebuah pertarungan, Kebo Kenanga tewas. Namun, kehebatan Jafar Shodiq sebagai panglima perang beransur menjadi kendur. Bahkan, menjelang pemindahannya ke Kudus, Jafar Shodiq tidak lagi menjadi panglima perang, melainkan menjadi penghulu masjid di Demak. Terdapat beberapa versi tentang penghijrahan Jafar Shodiq dari Demak. Ada kemungkinan, Jafar Shodiq berselisih faham dengan Raja Demak. Kemungkinan lain, Jafar Shodiq berselisih faham dengan Sunan Kalijaga. Dalam serat Kanda disebutkan, Jafar Shodiq memiliki murid, Pangeran Prawata. Di kemudian hari, Pangeran Prawata justru mengakui Sunan Kalijaga sebagai gurunya yang baru. Bagi Jafar Shodiq, Pangeran Prawata durhaka karena mengakui 2 guru sekaligus. Ketika Pangeran Prawata menjadi Raja Demak, Jafar Shodiq berniat membunuhnya melalui tangan Arya Penangsang, yang tiada lain daripada adik kandung Prawata. Agaknya, Arya Penangsang tidak sampai hati, maka dia pun menyuruh orang lain pula, yang bernama Rangkut.
Pangeran Prawata akhirnya terbunuh bersama istrinya setelah ditikam Rangkut. Jenazah Prawata bersandar ke badan istrinya karena keduanya tertembus pedang. Rangkut juga mati, sebab, tanpa diduga, sebelum mengembuskan nafas terakhir, Prawata sempat melemparkan keris Kiai Betok ke tubuh Rangkut. Versi lain pula menyebutkan, Jafar Shodiq meninggalkan Demak atas alasan pribadi semata. Ia ingin hidup merdeka dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Belum jelas bila secara tepatnya Jafar Shodiq tiba di Kudus. H.J. de Graaf dan T.H. Pigeaud dalam bukunya, Kerajaan Islam Pertama di Jawa, coba mengumpulkan beberapa catatan tentang aktiviti Jafar Shodiq di sana. Kedua penyelidik itu menyatakan, ketika Jafar Shodiq menjejakkan kaki di Kudus, kota itu masih bernama Tajuk. Menurut percakapan warga setempat, yang mula-mula mengembangkan kota Tajuk adalah Kiai Telingsing. Ada yang menyebut, Telingsing merupakan panggilan sederhana kepada Delingsing, orang Cina beragama Islam. Cerita ini menunjukkan bahwa kota itu sudah berkembang sebelum kedatangan Jafar Shodiq. Beberapa cerita turut mempercayai bahwa Jafar Shodiq merupakan penghulu Demak yang meninggalkan kerajaan. Di Tajuk, Jafar Shodiq mula-mula hidup di tengah-tengah jemaah dalam kelompok kecil. Ada yang mentafsirkan, jemaah Jafar Shodiq itu merupakan para santri, pelajar pondok, yang dibawanya dari Demak. Mereka sekaligus para tentara yang ikut bersama-sama Jafar Shodiq memerangi Majapahit. Versi lain menyebutkan, para pengikutnya itu merupakan penduduk setempat yang diupah Jafar Shodiq untuk mengerjakan tanah ladang. Ini boleh juga ditafsirkan bahwa Jafar Shodiq memulakan hidup dari penghasilan mengerjakan tanah pertanian. Setelah jemaahnya makin ramai, Jafar Shodiq kemudiannya membangunkan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama. Tempat ibadah yang diyakini dibangun oleh Jafar Shodiq adalah Masjid Menara Kudus, yang sampai kini masih berdiri. Nama Jafar Shodiq tercatat dalam inskripsi masjid tersebut. Menurut catatan di situ, masjid ini didirikan pada 956 Hijriah, bersamaan dengan 1549 Masehi. Dalam inskripsi tersebut terdapat kalimat berbahasa Arab yang maknanya, telah didirikan Masjid Aqsa ini di negeri Quds. Sangat jelas bahwa Jafar Shodiq menamakan masjid itu dengan sebutan Aqsa, setara dengan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kota Tajuk juga mendapat nama baru, yakni Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Pada akhirnya, Jafar Shodiq sendiri lebih terkenal dengan sebutan Sunan Kudus. Dalam menyebarkan agamanya, Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan cara tutwuri handayani. Artinya, Sunan Kudus tidak melakukan paksaan atau kekerasan, melainkan mengarahkan masyarakat sedikit demi sedikit. Ketika itu, masyarakat Kudus masih didominasi penganut Hindu. Maka, Sunan Kudus pun berusaha mengadunkan kebiasaan mereka ke dalam syariat Islam secara halus. Misalnya, Sunan Kudus justeru menyembelih kerbau, bukan lembu, pada saat hari raya kurban. Itu merupakan sebahagian dari penghormatan Sunan Kudus kepada para pengikut Hindu. Cara yang simpatik itu membuat para penganut agama lain bersedia mendengarkan ceramah agama Islam dari Sunan Kudus. Surat Al-Baqarah, yang dalam bahasa Arab artinya lembu, sering dibacakan Sunan Kudus untuk lebih memikat pendengar. Pembangunan Masjid Kudus sendiri tidak meninggalkan unsur arsitektur Hindu. Bentuk menaranya tetap terdapat seni bina gaya Hindu. Di antara bekas peninggalan beliau adalah Masjid Raya di Kudus, yang kemudian dikenali dengan sebutan Masjid Menara Kudus. Oleh kerana di halaman masjid tersebut terdapat sebuah menara kuno yang indah. Mengenai asal-usulnya nama Kudus menurut dongeng, legenda, yang hidup di kalangan masyarakat setempat ialah, bahwa dahulu Sunan Kudus pernah pergi naik haji sambil menuntut ilmu di tanah Arab, kemudian beliau juga mengajar di sana. Pada suatu masa,
Di tanah Arab konon berjangkit suatu wabak penyakit yang membahayakan. Penyakit itu menjadi reda berkat jasa Sunan Kudus. Oleh karena itu, seorang amir di sana berkenan untuk memberikan suatu hadiah kepada beliau. Akan tetapi beliau menolak, hanya kenang-kenangan sebuah batu yang beliau minta. Batu tersebut katanya berasal dari kota Baitul Maqdis, atau Yerusalem, maka sebagai peringatan kepada kota di mana Ja'far Shodiq hidup serta bertempat tinggal, kemudian diberikan nama Kudus. Bahkan menara yang terdapat di depan masjid itu pun juga menjadi terkenal dengan sebutan Menara Kudus. Mengenai nama Kudus atau Al-Qudus ini di dalam buku ensiklopedia Islam antara lain disebutkan, Al-Quds the usual Arabic nama for Jerusalem in later times. The older writers call it commonly Bait al-Maqdis, according to some. Muqaddas, which really meant the Temple of Solomon, a translation of the Hebrew Bet HaMikdash, but it because applied to the whole town. Kebiasaan unik lain Sunan Kudus dalam berdakwah adalah acara beduk dandang, berupa kegiatan menunggu datangnya bulan Ramadan. Untuk mengundang para jemaah ke masjid, Sunan Kudus menabuh beduk bertalu-talu. Setelah jemaah berkumpul di masjid, Sunan Kudus mengumumkan bila tepatnya hari pertama puasa. Sekarang ini, acara dandangan masih berlangsung, tapi sudah jauh dari yang asalnya. Menjelang Ramadan, banyak orang datang ke kawasan masjid. Tetapi, mereka bukan hendak mendengarkan pengumuman awal puasa, hanya untuk membeli berbagai juadah yang dijajakan para peniaga bermusim. Beliau wafat dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Kudus. Jika orang memandang menara Masjid Kudus lain yang sangat aneh dan artistik tersebut pasti akan segera teringat pada pendirinya, yaitu Sunan Kudus. Legenda kota Kudus. Nama Sunan Kudus di kalangan masyarakat setempat dimitoskan sebagai seorang tokoh yang terkenal dengan 1001 tentang kesaktiannya. Sunan Kudus dikatakan sebagai wali yang sakti, yang dapat berbuat sesuatu di luar kesanggupan otak dan tenaga manusia biasa. Dalam dongeng yang masih hidup di kalangan masyarakat, antara lain dikatakan bahwa pada zaman dahulu pernah Sunan Kudus pergi haji serta bermukim di sana. Kemudian beliau menderita penyakit kudis, Jawa, Gudigen, sehingga kan telah dihina oleh kawan-kawan beliau sendiri. Entah kenapa timbullah malapetaka yang menimpa negeri Arab dengan berjangkitnya wabak penyakit. Segala daya upaya telah dilakukan untuk mengatasi bahaya tersebut, namun kiranya usaha itu sia-sia belaka. Akhirnya dimintalah bantuan beliau untuk memberikan jasa baiknya. Karena kesaktian beliau, bahaya itu pun menjadi reda kembali. Atas jasa beliau, Amir dari negeri Arab itu pun berkenan memberi hadiah kepada beliau sebagai membalas jasa. Akan tetapi Sunan Kudus menolak pemberian hadiah berupa apapun juga. Dan beliau hanya meminta sebuah batu sebagai kenang-kenangan yang akan dipakai sebagai peringatan bagi mendirikan masjid di Kudus. Jauh sebelum masjid kuno itu didirikan beliau, kononnya masjid yang terletak di desa Nganguk di Kudus itu adalah Masjid Sunan Kudus yang pertama. Dalam dongeng diceritakan bahwa jauh sebelum Sunan Kudus memegang tampuk pimpinan di Kudus, telah ada seorang tokoh terkemuka di sana, yaitu Kiai Telingsing. Karena beliau sudah lanjut usia, maka ia ingin mencari penggantinya. Pada suatu hari Kiai Telingsing berdiri sambil menengok ke kanan dan ke kiri seperti ada yang dicarinya. Tiba-tiba Sunan Kudus pun muncul dari arah selatan. Dan masjid pun segera dibinanya di dalam waktu yang amat singkat. Malahan ada yang mengatakan bahwa masjid itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Sehubungan dengan itu desa tersebut kemudian diberi nama Nganguk, sedangkan masjidnya dinamakan Masjid Nganguk Wali. Lebih jauh dalam dongeng itu pun disebutkan bahwa baik Menara Kudus maupun Lawang Kembar, masing-masing dibawa oleh beliau dengan dibungkus sapu tangan dari tanah Arab. Sedangkan Lawang Kembar, katanya dipindahkan beliau dari Majapahit. Legenda daerah Jember pernah terjadi satu peristiwa. Datang seorang tamu bernama Ki Ageng Kedu yang hendak menghadap Sunan Kudus. Tamu tersebut menaiki sebuah tampah,
sejenis kendaraan. Sesampainya di Kudus, Ki Ageng Kedu tidaklah langsung menghadap Sunan Kudus, melainkan menunjukkan kesaktiannya dengan mengemudi tampah sambil berputar-putar di angkasa. Seketika dilihat oleh Sunan Kudus, maka beliau murka sambil mengatakan bahwa tamu Ki Ageng Kedu ini menyombongkan kesaktiannya. Sesudah disabda oleh beliau, berkat kesaktian Sunan Kudus, tampah yang dinaiki Ki Ageng Kedu itu pun meluncur ke bawah hingga jatuh ke tanah yang becek, bahasa Jawa ngecember, sehingga tempat tersebut kemudian dinamakan Jember. Selain itu di dalam dongeng disebutkan juga bahwa pada suatu hari Sunan Kudus memakan ikan lele atau keli. Kemudian setelah tinggal tulang dan kepalanya, dibuanglah oleh Sunan Kudus ke dalam sebuah sumur, perigi, maka ikan yang tinggal tulang dan kepala itu pun hidup kembali. Di dalam babat Tanah Jawi serta kepustakaan Jawa lainnya dikatakan bahwa nama kecil Sunan Kudus ialah Raden Undung. Beliau pernah memimpin tentera Demak melawan Majapahit. Selanjutnya juga disebutkan bahwa Sunan Kuduslah yang membunuh Syekh Siti Jenar dan Kebo Kenanga, karena keduanya mengajarkan ilmu yang dipandang sangat membahayakan masyarakat yang baru saja memeluk agama Islam. Cerita dari sumber lain asal-usul menurut salah satu sumber, Sunan Kudus adalah Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan. Ada yang mengatakan letak Jipang Panolan ini di sebelah utara kota Blora. Di dalam babat Tanah Jawa, disebutkan bahwa Sunan Ngudung pernah memimpin pasukan Demak Bintoro yang berperang melawan pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku senopati, pembesar Demak berhadapan dengan Raden Timbal atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran yang sengit dan saling mengeluarkan ilmu kesaktian itu, Sunan Ngudung gugur sebagai pahlawan syahid. Kedudukannya sebagai senopati Demak kemudian digantikan oleh Sunan Kudus, yaitu puteranya sendiri bernama asli Jafar Sodik. Pasukan Demak hampir saja menderita kekalahan, namun berkat muslihat Sunan Kalijaga dan bantuan pusaka dari Raden Patah yang dibawa dari Palembang, kedudukan Demak dan Majapahit akhirnya seimbang. Selanjutnya melalui jalan diplomasi Patih Wanasalam dan Sunan Kalijaga, peperangan itu dapat dihentikan. Adipati Terung yang memimpin laskar Majapahit diajak berdamai dan bergabung dengan Raden Patah yang ternyata adalah abangnya sendiri. Kini keadaan terbalik. Adipati Terung dan pengikutnya bergabung dengan tentera Demak dan menggempur tentara Majapahit hingga ke bahagian timur. Pada akhirnya perang itu dimenangi oleh pasukan Demak. Kebijakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri. Raden Jafar Sodik juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya kepada Kiai Telingsing. Nama asli Kiai Telingsing ini adalah Delingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama Laksamana Jenderal Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah Jenderal Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa mengadakan tali persahabatan dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Delingsing hanya dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tangulangin dan Sungai Juwana sebelah timur. Di sana beliau bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajarkan kepada para penduduk seni ukir yang indah. Ramai yang datang belajar seni ukir kepada Kiai Telingsing, termasuk Raden Jafar Sodik itu sendiri. Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari Cina itu, Jafar Sodik mewarisi sebahagian dari sifat positif masyarakat Cina, yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Raden Jafar Sodik di masa yang akan datang, yaitu tatkala menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, Raden Jafar Sodik juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Di dalam legenda dikisahkan bahwa Raden Jafar Sodik itu suka mengembara, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah.
Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di sana ada wabak penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan hebahan. Sesiapa yang berhasil melenyapkan wabak penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang mencoba tapi tak pernah berhasil. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambut dengan sinis. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabak penyakit itu?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Ja'far Shadiq singkat. "Kalau hanya doa kami sudah berpuluh kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak para ulama dan syekh-syekh ternama. Tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabak penyakit ini. Saya faham, memang tanah Arab ini gudang para ulama. Tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak dikabulkan," kata Ja'far Shadiq. Sungguh berani Tuan berkata demikian," kata amir itu dengan nada marah. "Apa kekurangan mereka? Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Ja'far Shadiq dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah." Sang amir pun terbungkam atas jawaban itu. Ja'far Shadiq lalu dipersilakan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusyuk Ja'far Shadiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat wabak penyakit yang mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras mendadak saja sembuh. Betapa senangnya hati sang amir. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud hendak diberikannya kepada Ja'far Shadiq. Tapi Ja'far Shadiq menolaknya. Dia hanya minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa. Dipasang di pengimaman masjid yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Ja'far Shadiq adalah pengikut jejak Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah menggunakan cara halus atau tutwuri handayani. Adat istiadat rakyat tidak ditentang secara terang-terang, melainkan diarahkan sedikit demi sedikit menuju ajaran Islam. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang sesuai berdakwah di kota itu. Pada akhirnya Ja'far Shadiq yang bertugas di daerah itu. Karena masjid yang dibangunkannya dinamakan Kudus, maka Raden Ja'far Shadiq pada akhirnya disebut Sunan Kudus. Cara berdakwah yang fleksibel di Kudus pada waktu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Juga mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Ja'far Shadiq harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari Sunan Khusus atau Ja'far Shadiq membeli seekor lembu, dalam riwayat lain disebut kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Lembu itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap lembu itu. Lembu dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih lembu adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih lembu di hadapan rakyat yang kebanyakan justeru memujanya dan menganggap binatang itu keramat? Itu bermakna Sunan Kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha dan Hindu. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. "Saudara-saudara yang saya hormati, semua saudara yang saya cintai," Sunan Kudus membuka suara. "Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih lembu.
Sebab di waktu saya masih kecil dulu hampir mati kehausan lalu seekor lembu datang menyusui saya. Mendengar cerita tersebut para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Raden Jakfar Shodiq itu adalah titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Salah satu di antara surat-surat Al-Quran yaitu surat yang kedua juga dinamakan surat sapi, lembu, atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah. Kata Sunan Kudus, masyarakat makin tertarik. Ini membuat mereka jadi ingin tahu lebih banyak dan untuk itulah mereka kerap datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah, sesudah simpati itu berhasil didapatkan akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus juga tak jauh bezanya dengan candi-candi milik agama Hindu. Lihatlah Menara Kudus yang antik itu, yang hingga sekarang dikagumi orang di seluruh dunia karena keanehannya. Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam hanya karena sikap toleransinya yang tinggi, yaitu menghormati lembu, binatang yang dikeramatkan umat Hindu. Kini Sunan Kudus bermaksud menyaring umat Buddha. Caranya memang tidak mudah, harus kreatif dan tidak bersifat memaksa. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancutan yang berjumlah 8. Masing-masing pancutan diberi arca di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha. Jalan berlipat 8 atau Asta Sangika Marga yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. 7. Dan menghayati agama dengan benar. Usahanya itu pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang ingin tahu, untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu. Di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus itu pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Seperti diketahui bersama rakyat Jawa banyak yang melakukan adat-adat yang aneh, yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya berkirim sesaji di kuburan, selamatan mitoni, neloni, dan lain-lain. Sunan Kudus sangat memberi perhatian dalam upacara-upacara ritual itu, dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk Islam. Hal ini dilakukan juga oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Contohnya, bila seorang istri orang Jawa hamil 3 bulan maka akan dilakukanlah acara selamatan yang disebut yang mitoni sambil meminta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir supaya tampan seperti Arjuna, jika anaknya perempuan supaya cantik seperti Dewi Ratih. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dalam bentuk Islam. Acara selamatan boleh terus dilakukan, tapi niatnya bukan sekadar kirim sesaji kepada para dewa, melainkan bersedekah kepada penduduk setempat dan boleh dibawa pulang. Sedang permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan anaknya lahir lelaki akan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf, dan bila perempuan seperti Siti Maryam ibunda Nabi Isa. Untuk itu si ayah dan ibu harus kerap membaca surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran. Berbeda dengan cara lama, pihak tuan rumah membuat sesaji dari berbagai jenis makanan, kemudian diikrarkan oleh sang dukun atau tetua masyarakat dan setelah upacara sakral itu dilakukan sesajinya tidak boleh dimakan melainkan diletakkan di candi, di kuburan atau di tempat-tempat sunyi di lingkungan rumah tuan rumah. Ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal. Yaitu beliau mengundang seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun yang Hindu dan Buddha ke dalam masjid. Dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus yang hendak mitoni dan bersedekah atas hamilnya si istri selama 3 bulan. Setelah masuk masjid, rakyat harus membasuh kakinya dan tangannya di kolam yang sudah disediakan. Dikarenakan harus membasuh tangan dan kaki inilah banyak rakyat yang tidak mau,
terutama dari kalangan Buddha dan Hindu. Inilah kesalahan Sunan Kudus. Beliau hanya bermaksud mengenalnya syariat berwudu kepada masyarakat, tapi akibatnya masyarakat malah menjauh. Apa sebabnya? Karena iman mereka atau tauhid mereka belum terbina. Maka pada kesempatan lain, Sunan Kudus mengundang masyarakat lagi. Kali ini masyarakat tidak usah membasuh tangan dan kakinya waktu masuk masjid. Hasilnya sungguh luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi undangannya. Di saat itulah Sunan Kudus menyisipkan bab keimanan dalam agama Islam secara halus dan menyenangkan rakyat. Caranya menyampaikan materi cukup cerdik, ketika rakyat tengah memusatkan perhatiannya pada keterangan Sunan Kudus, tetapi karena waktu sudah terlalu lama dan dikhawatirkan mereka jenuh, maka Sunan Kudus mengakhiri ceramahnya. Cara tersebut kadang mengecewakan, tapi disitulah letak segi positifnya. Rakyat jadi ingin tahu sinambungan ceramahnya. Dan pada kesempatan lain mereka datang lagi ke masjid, baik dengan undangan maupun tidak. Karena rasa ingin tahu itu demikian besar, mereka tak peduli lagi pada syarat yang diajukan Sunan Kudus, yaitu membasuh kaki dan tangannya terlebih dulu, yang lama-lama menjadi kebiasaan untuk berwudu. Dengan demikian Sunan Kudus berhasil menebus kesalahannya di masa lalu. Rakyat tetap menaruh simpati dan menghormatinya. Cara-cara yang ditempuh untuk mengislamkan masyarakat cukup banyak, baik secara langsung melalui ceramah agama maupun beradu kesaktian dan melalui kesenian. Beliau yang pertama kali menciptakan tembang mijil dan mas kumambang. Di dalam tembang-tembang, syair, lagu tersebut beliau sisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Tantangan Ki Ageng Kedu bahwa Sunan Kudus itu seorang wali berilmu tinggi dan sakti sudah dimaklumi masyarakat, tapi ada seorang yang merasa lebih sakti daripada Sunan Kudus. Orang itu bernama Ki Ageng Kedu. Seorang sakti hanya memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian rupa, sehingga hanya dengan melemparkan tampah ke udara kemudian dia meloncat hinggap di atas tampah itu, dia pun dapat terbang menurut keinginannya. Pada suatu hari Ki Ageng Kedu yang rasa ingin tahu yang kuat atas kesaktian Sunan Kudus ingin mencoba beradu kesaktian. Seperti biasa, dia mengambil tampah kemudian terbang ke daerah Kudus. Orang-orang yang melihatnya merasa kagum dan heran. Ki Ageng Kedu lalu begitu saja dengan cepatnya di atas rumah-rumah penduduk. Sewaktu berada di daerah Kudus, ia tidak langsung turun dari tampahnya, malah tertawa terbahak-bahak di sekeliling kota Kudus. Murid-murid Sunan Kudus sudah tidak tahan melihat kesombongannya. Tapi saat itu Sunan Kudus belum keluar dari masjid, beliau masih membaca zikir selepas salat. Dia juga tak merasa heran saat keluar dari masjid melihat Ki Ageng Kedu berteriak-teriak memanggil namanya. "Hai Sunan Kudus, marilah, keluarlah. Hadapi aku Ki Ageng Kedu yang hendak menantangmu beradu kesaktian." Tiba-tiba Sunan Kudus menundingkan tangannya ke arah Ki Ageng Kedu sambil berkata, "Aku di sini Ki Ageng Kedu." Seketika tersirap darah Ki Ageng Kedu. Tampah yang dinaikinya tiba-tiba terbuai-buai ke sana kemari. Tak terkendalikan lagi. Tubuhnya yang ringan tiba-tiba berubah menjadi berat dan segera tersedut oleh daya tarikan bumi, bahkan seperti dihempaskan oleh tenaga gaib yang tak tampak oleh mata. Tubuh Ki Ageng Kedu terlempar ke tanah yang becek, yang dalam bahasa Jawanya disebut Jember. Hingga sekarang tempat Ki Ageng Kedu itu jatuh disebut Jember. Setelah jatuh ke tanah yang becek dan kotor, segala kesaktian Ki Ageng Kedu lenyap seketika. Dia telah berubah menjadi manusia biasa, tak mampu terbang lagi seperti dulu. Sunan Kudus sebagai seorang senopati. Sunan Kudus di dalam babat Tanah Jawa disebut sebagai senopati atau panglima perang kerajaan Demak Bintoro. Juga senopati waliullah, artinya beliau itu menjadi senopati para wali. Sebagai senopati kerajaan Demak, beliau pernah memimpin peperangan melawan Majapahit yang pada waktu itu dipimpin oleh Adipati Terung. Sedangkan sebagai senopati para wali, beliau pernah ditugaskan untuk mengeksekusi Syekh Siti Jenar, seorang wali yang meremehkan syariat sehingga dianggap sesat.
Pada bahagian ini akan diceritakan secara singkat tugas Sunan Kudus di saat harus berhadapan dengan seorang murid Syekh Siti Jenar yang masih punya darah keturunan dari Raja Majapahit. Penduduk desa Pengging yang terletak di tepi hutan. Malam itu tak dapat tidur, sebabnya malam itu terdengar auman harimau secara terus-menerus. Para penduduk berjaga-jaga, kalau-kalau malam itu harimau yang mengaum itu akan masuk ke dalam desa. Tapi sampai pagi tidak ada seekor harimau tampak masuk kampung. Para penduduk tertanya-tanya, mereka beramai-ramai masuk ke dalam hutan untuk memeriksa, apakah benar di dalam hutan itu ada harimau tersebut. Di tengah hutan, bukan harimau yang mereka dapatkan, melainkan 7 orang santri dan seorang berjubah putih yang tampak agung berwibawa. Orang itu tak lain adalah Sunan Kudus dan 7 prajurit Demak yang menyamar sebagai santri biasa. Apakah Tuan melihat harimau di sekitar hutan ini? Tanya tetua desa. Tidak. Jawab Sunan Kudus. Semalam kami tidur di hutan ini tapi tidak melihat seekor harimau. Aneh. Semalam kami tak dapat tidur karena auman suara harimau yang terus-menerus, kata tetua desa. Kalau begitu namakanlah tempat ini Desa Sima. Karena kau mendengar suara Sima, harimau, padahal tak ada Sima. Kata Sunan Kudus. Tetua desa itu menurut, hingga sekarang tempat Sunan Kudus bermalam itu dinamakan Desa Sima. Sunan Kudus kemudian meneruskan perjalanannya ke Pengging untuk menemui Adipati Kebo Kenanga atau lebih dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. 3 tahun yang sebelumnya, di awal pemerintahan Raden Patah, Patih Wanasalam telah diutus untuk menemui Ki Ageng Pengging. Tujuannya adalah untuk meminta ketegasan Ki Ageng Pengging. Apakah Ki Ageng Pengging bersedia mengakui Raden Patah selaku Raja Demak Bintoro dan penerus dinasti Majapahit atau sebaliknya Ki Ageng Pengging ingin menjadi Raja Demak? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab dengan tegas oleh Ki Ageng Pengging. Patih Wanasalam, orang kepercayaan Raden Patah, memberi batas waktu 3 tahun untuk berpikir dan menentukan pilihan. Kini 3 tahun telah berlalu, Ki Ageng Pengging tidak pernah menghadap ke Demak. Bahkan Kadipaten Pengging yang dulu pernah melalui kejayaan di zaman ayahnya, yaitu Adipati Handayaningrat, tidak diurus lagi. Kebo Kenanga, cucu Raja Majapahit itu malah tenggelam dalam dunia kebatinan yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Walau nampaknya Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging itu tak mengurus pemerintahan Kadipaten, tapi sesungguhnya para prajurit masih setia kepadanya. Mereka menyembunyikan diri di balik baju petani. Tapi ada masanya mereka dapat digerakkan apabila diperlukan oleh Ki Ageng Pengging. Hal ini disadari oleh pemerintah pusat Demak Bintoro. Raden Patah kemudian memerintahkan Sunan Kudus untuk mengadili pembangkangan Ki Ageng Pengging ini. Suasana Kadipaten Pengging benar-benar longgar. Pagi itu penduduk banyak yang pergi ke sawah dan ladang masing-masing. Pendapa atau istana Kadipaten tidak kelihatan. Di pusat bekas pemerintahan Adipati Handayaningrat itu kini hanya ada sebuah rumah yang tak seberapa besar bentuknya seperti rumah penduduk lainnya. Sunan Kudus memerintahkan 7 orang pengikutnya menunggu di ujung desa. Dia sendiri berjalan menuju rumah Ki Ageng Pengging. Langkahnya mantap. Dia yakin tugasnya kali ini akan membawa hasil. Seperti sudah dilambangkan oleh Bende Kiai Sima, yaitu pusaka warisan dari mertuanya yang disembunyikan di dalam hutan. Bila bende itu dipukul bunyinya seperti harimau maka tandanya akan berhasil. Bila tidak mengeluarkan auman harimau berarti dia akan menemui kegagalan. Di depan pintu rumah Ki Ageng Pengging ada seorang pelayan wanita separuh umur. Sunan Kudus memberi salam kemudian mengutarakan maksud kedatangannya untuk menemui Ki Ageng Pengging. Maaf Tuan, sudah beberapa hari Ki Ageng mengurung diri di dalam biliknya, beliau tidak mahu menemui tamu. Kata pelayan itu, aku bukan tamu biasa, kata Sunan Kudus. Katakan aku adalah utusan Tuhan yang datang dari Kudus. Ingin bertemu dengan Ki Ageng Pengging. Pelayan itu masuk ke dalam rumah menyampaikan pesan Sunan Kudus yang dianggapnya aneh.
Ternyata Ki Ageng bersedia menerima tamunya. Sunan Kudus dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Istri Ki Ageng Pengging membuatkan minuman untuk menghormat tamu khusus itu. Tinggallah di ruang tamu itu Ki Ageng Pengging dan Sunan Kudus. "Wahai Ki Ageng, saya diperintahkan oleh Sultan Demak Bintoro. Manakah yang kau pilih? Di luar atau di dalam? Di atas atau di bawah?" tanya Sunan Kudus. Ki Ageng Pengging menghela nafas. 3 tahun yang lalu dia juga diberi pertanyaan serupa oleh Ki Wonosalam. "Patih Demak Bintoro, jawabanku tetap sama dengan 3 tahun yang lalu," kata Ki Ageng Pengging. "Atas bawah, luar dalam adalah milikku. Aku tak dapat memilihnya." Jawaban itu bagi Sunan Kudus sudah sangat jelas. Berarti Ki Ageng Pengging mempunyai maksud seperti serampang 2 mata. Ingin menjadi rakyat atau bawahan Demak Bintoro sekaligus ingin menjadi penguasa Demak Bintoro. Jelasnya dia tidak mahu mengakui Raden Patah sebagai Raja Demak. Ini pembangkangan namanya. Secara kasarnya memberontak bahwa Ki Ageng Pengging itu murid Syekh Siti Jenar. Gurunya itu sudah dihukum mati karena kesesatannya. Sunan Kudus ingin mengetahui apakah Ki Ageng Pengging masih meyakini ilmu dari Syekh Siti Jenar itu atau sudah meninggalkannya sama sekali. "Saya pernah mendengar bahwa Ki Ageng dapat hidup di dalam mati dan mati di dalam hidup," kata Sunan Kudus. "Benarkah apa yang saya dengar itu? Saya ingin melihat buktinya." "Memang begitu," jawab Ki Ageng Pengging. "Kau anggaplah apa saja aku ini, maka aku akan mengikut apa yang kau sangka. Kau anggap aku santri, memang aku santri. Kau anggap aku ini raja, memang aku keturunan raja. Kau anggap aku ini rakyat, memang aku rakyat. Dan kau anggap aku ini Allah, aku memang Allah." Klop sudah. Ki Ageng Pengging adalah pengikut Syekh Siti Jenar yang berfaham wihdatul wujud atau berfilsafat serba Tuhan. Fahaman itu adalah bertentangan dengan Islam yang disiarkan para wali, sehingga Syekh Siti Jenar dihukum mati. Sunan Kudus juga cerdik. Dia tahu murid-murid Syekh Siti Jenar itu mempunyai ilmu-ilmu yang aneh. Kadangkala mereka kebal, tak mampan senjata apapun juga. Maka Sunan Kudus bermaksud menggorek kelemahan Ki Ageng Pengging dengan jalan diplomasi. Seperti pengakuan Ki Ageng bahwa Ki Ageng dapat mati di dalam hidup. "Saya ingin melihat buktinya, jadi itukah yang dikehendaki Sultan Demak? Baiklah, tidak ada orang mati tanpa sebab, maka kau harus membuat sebab kematianku. Tapi jangan melibatkan orang lain. Cukup aku saja yang mati." Sunan Kudus menyanggupi permintaan Ki Ageng. "Tikamlah siku lenganku ini," ujar Ki Ageng membuka pusat kelemahannya. Sunan Kudus pun melakukannya. Siku Ki Ageng ditikam dengan hujung keris. Seketika matilah Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus kemudian keluar rumah Ki Ageng Pengging dengan langkah tenang. Disambut oleh 7 pengikutnya di hujung desa. Mereka berjalan menuju Demak Bintoro. Sementara itu istri Ki Ageng Pengging yang hendak menghidangkan jamuan makan menjerit keras manakala melihat suaminya mati di ruang tamu. Penduduk sekitar berdatangan ke rumahnya. Setelah tahu pemimpinnya dibunuh, mereka memanggil penduduk lainnya dan bersama-sama mengejar Sunan Kudus. 200 orang bekas prajurit dan perwira dipimpin oleh bekas senopati Kadipaten Pengging mencabut senjata dan berteriak-berteriak memanggil Sunan Kudus dari kejauhan. Sunan Kudus berhenti. Dibunyikannya bendek Kiai Sima. Tiba-tiba muncul ribuan prajurit Demak yang berlarian ke arah timur. Orang-orang Pengging mengejar ke arah timur, padahal Sunan Kudus dan pengikutnya berada di sebelah utara. Tidak berapa lama kemudian ribuan prajurit itu lenyap. Orang Pengging kebingungan, tak tahu nak berbuat apa. Akal mereka seperti hilang. Sunan Kudus kasihan melihat keadaan mereka. Akhirnya mereka dipulihkan kembali. Jangan masuk campur urusan besar ini. Ki Ageng Pengging sudah diperingatkan selama 3 tahun. Tapi dia tetap tak mahu menghadap ke Demak. Itu berarti dia sengaja hendak memberontak. Nah, kalian rakyat kecil, tak ada hubungannya dengan urusan ini.
Pulanglah. Suara Sunan Kudus terdengar berat dan mengandung wibawa yang kuat. Penduduk Pengging itu seperti baru sadar dan mengerti bahwa yang mereka hadapi adalah seorang senopati Demak Bintoro yang masyhur, mempunyai 1001 macam kesaktian. Mereka tak akan mampu menghadapinya. Ada tugas yang lebih penting daripada membuat kerja sia-sia ini, kata Sunan Kudus. Orang-orang Pengging itu tak menemukan pilihan lain. Akhirnya mereka kembali ke rumah Ki Ageng untuk menguburkan jenazah pemimpin mereka. Sunan Kudus sangat dihormat para penguasa pada zamannya, baik oleh Raja Pajang yaitu Sultan Handiwijaya maupun Raja Jipang yaitu Aryo Penangsang. Beliau wafat dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Kudus. Jika orang memandang menara Masjid Kudus yang sangat lain, aneh dan artistik tersebut pasti akan segera teringat pada pendirinya yaitu Sunan Kudus. Itulah biografi Sunan Kudus. Dan untuk Sunan Kudus Al-Fatihah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.